Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Satrio Homsin, dan akan selalu di Sachi TV. Thank you banget udah mau klik dan masuk ke video ini. Di video kali ini saya ingin membahas perjalanan asmara, perjalanan karir seorang bintang besar, aktris legendaris Bollywood, Sri Devi. Siapa yang tidak kenal beliau? Aku ini ngefans banget sama dia sedari aku kecil. Walaupun aku sebenarnya itu nggak tahu-tahu banget alur cerita filmnya tuh kayak apa, karena memang beliau ini terkenal itu tahun 1985 sampai 1990-an, dimana di tahun itu aku tuh masih sangat kecil. Aku lahir di tahun 1983. Umur 5 tahun ngerti apa tentang alur film kan. Tetapi memang aktingnya waktu itu aku udah tahu itu bagus banget dan dia cantik banget. Penasaran? Oke, kita langsung masuk aja ke videonya yuk. Sri Devi terlahir di negara bagian Tamil Nadu, tepatnya di kota Sivakasi pada tanggal 13 Agustus 1963. Nah, dikatakan beliau ini, Sri Devi ini adalah aktris Bollywood dengan bayaran yang paling mahal di rentang tahun 1985 sampai 1992. Sri Devi sendiri memulai karirnya di bidang perfilman di usia 4 tahun saat masih kecil sekali melalui film-film Tamilnya. Salah satu filmnya yang paling terkenal, film Tamilnya di tahun 1967 berjudul Kandan Karunai. Dan baru pada tahun 1979 Sri Devi baru menembus Bollywood. Tadinya aku pikirnya Sri Devi ini langsung ke Bollywood loh, tapi ternyata enggak. Jadi di film-film Tamil dulu baru menembus Bollywood di tahun 1979. Dan Sri Devi ini baru naik daun di tahun 1983 melalui sebuah film bergenre drama komedi berjudul Himatwala. Dari Himatwala karirnya terus meroket nih. Bahkan dia sangat terkenal di tahun 1986 waktu dia memerankan Ratu Ular. Ini adalah salah satu film yang paling aku suka dan aku tonton berulang-ulang di YouTube. Aku tonton lagi. Berjudul Nagina di tahun 1986 dan juga Mr. India di tahun 1987. Ini Ratu Ular cantik banget di situ ya. Emang luar biasa nih cantiknya dia di situ. Banyak juga dari kalian yang sangat teringat dengan aktingnya di Nagina kan? Kedua filmnya tersebut, Nagina dan juga Mr. India itu masuk ke dalam salah satu dari 100 film India terlaris sepanjang masa. Pada tahu nggak, Sri Devi ini sebenarnya udah membintangi berapa judul film? Ternyata sepanjang masa hidupnya, sepanjang dia berkarir di dunia Bollywood, di dunia perfilman India sana, beliau ini sudah membintangi setidaknya lebih dari 150 judul film. Banyak banget. Beliau tentunya sudah beradu akting dengan aktor-aktris besar lintas generasi seperti Jitendra, Mithun Chakraborty, siapa yang ingat Mithun Chakraborty, dan juga Alia Bhatt. Hingga pada akhirnya di tahun 1996 Sri Devi dinikahi oleh seorang produser film yang terkenal juga di India bernama Pak Boni Kapoor. Dan semenjak tahun 1996 tersebut Sri Devi memutuskan untuk vakum sementara dari dunia perfilman. Hal ini dikarenakan Sri Devi dia ini mau fokus ngurus kedua putra-putrinya yaitu Janvi dan Kushi Kapoor. Dia vakum sementara selama 15 tahun itu dia fokus menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang sosialita di Mumbai. Bahkan aku juga kaget nih dan aku baru tahu karena aku baru saja membaca bahwa Sri Devi pernah menolak sutradara sekaliber Steven Spielberg, sutradara Hollywood, untuk membintangi sebuah film Jurassic Park yang terkenal sekali itu. Ternyata Sri Devi itu ditawari main di Jurassic Park tetapi ditolak secara tegas karena dia mau fokus mengurus keluarga. Hingga pada akhirnya Sri Devi kangen juga ternyata sama layar lebar Bollywood. Pada tahun 2012 ia kembali membintangi film berjudul English Vanglish dan juga Puli pada tahun 2015 dan juga Mom pada tahun 2017. Sebelum beliau wafat,
Beliau pernah membintangi film berjudul Zero bersama Shah Rukh Khan, Katrina Kaif, Anushka Sharma, Alia Bhatt, dan juga Deepika Padukone. Dan film ini rencananya akan dirilis pada bulan Desember 2018. Di sini aku ingin sedikit menceritakan tentang perjalanan asmara beliau, Sri Devi, bertemu dengan Boney Kapoor ya. Ternyata Boney Kapoor ini jatuh cinta kepada Sri Devi setelah beliau menonton salah satu filmnya di akhir tahun 1970-an. Pada akhirnya, Boney Kapoor berusaha nih nyari Sri Devi gimana cara PDKT-nya gitulah ya. Dan dia harus menahan beberapa bulan untuk akhirnya dapat bertemu Sri Devi di sebuah lokasi syuting. Dan ternyata Sri Devi ini kalau syuting selalu ditemani kalau nggak mamanya, kakaknya. Dan di situ Boney Kapoor mulai bersiasat nih. Oh, kalau gitu kalau mau deketin Sri Devi, gue mesti deketin mamanya atau enggak kakaknya dulu nih. Akhirnya Boney Kapoor ini kan produser film terkenal juga nih, produser ya, suka bikin film. Dia tawarin lah film untuk Sri Devi. Dia tawarinnya ke mamanya. Ibu, mau ya Sri Devi main film sama saya mau bikin film nih. Kata mamanya, oke, tapi saya minta 10 lak ya. 10 lak ini kalau dikurskan pada waktu itu sekitar 200 juta rupiah. Boney Kapoor digertak begitu, nggak mau kalah dia bayar. Oke, saya akan bayar dia 11 lak, jadi sekitar 210. Ini skenario macam apa sih sebenarnya? Kalau di Indonesia itu kalau misalkan ada aktris minta bayaran 30 juta per episode, biasanya produsernya tuh selalu nawar. Kalau nggak 25 juta aja lah, 15 juta per episode aja, atau 10 juta per episode aja bahkan kadang gitu. Ini malah aktrisnya minta 200 juta, mau dibayar 210 demi cinta lah ya, PDKT. Pers-persnya pinter nih Boney Kapoor nih. Ngomong-ngomong bayaran segitu di tahun 70-an, gede banget. Sekarang kayak kalau di valuein ke sekarang tuh berapa miliar gitu kali ya. Di akhir tahun 70-an loh, 210 juta rupiah. Ih, oke banget ya. Dan akhirnya Sri Devi di situ pun bermain di sebuah film yang diproduseri oleh Boney Kapoor berjudul Mr. India yang meledak. Nantinya akan meledak tuh. Bari memproduksi film, Boney Kapoor terus-menerus mengadakan pendekatan dan mereka berdua semakin dekat, semakin akrab. Tapi Sri Devi menganggap Boney Kapoor ini sebagai kakak karena Sri Devi tahu Boney Kapoor sudah punya istri. Bahkan Sri Devi justru terlibat hubungan asmara dengan Mithun Chakraborty. Tapi sebenarnya Mithun Chakraborty juga udah berkeluarga waktu itu. Pada akhirnya hubungan antara Sri Devi dan Mithun Chakraborty ini kandas dan hubungannya Sri Devi dengan Boney Kapoor makin intim. Boney Kapoor begitu tahu nih Mithun nih kandas hubungannya sama Sri Devi, dia langsung PDKT-nya makin gencar nih Pak Boney nih. Ya, pada suatu ketika di saat hubungan mereka sudah mulai intim antara Pak Boney Kapoor dan Ibu Sri Devi ini, akhirnya Boney Kapoor memutuskan untuk menceraikan istrinya Mona dan juga meninggalkan putra-putrinya Arjun Kapoor dan Ansula Kapoor yang ketika itu masih kecil untuk menikahi Sri Devi. Jalanan kehidupan orang-orang itu berliku-liku ya gengs, kita nggak usah menyalahkan siapa, nyalahin siapa, tapi memang itu seperti udah suratan takdir yang memang harus dijalani gitu kalau aku sih. For your info, Arjun Kapoor ini sekarang juga menjadi aktor Hollywood ya. Aktor Bollywood ya maksud saya ya, salah lagi sampai Hollywood. Ini ganteng banget juga nih Arjun nih. Boney Kapoor dan Sri Devi menikah selama 21 tahun dan memiliki 2 orang putri. Yang sulung, yang gede bernama Janvi Kapoor yang juga terjun ke dunia akting di Bollywood. Dan film pertamanya yang bertajuk Dadak yang rencananya akan dirilis pada bulan Juli tahun 2018. Sri Devi ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan putri sulungnya ini dan dia udah nggak sabar banget untuk menunggu rilis film perdananya si putrinya ini, Dadak ini. Janvi Kapoor main di Dadak ini ya. Tapi apalah daya, ajal terburu menjemput Sri Devi. Tepatnya pada tanggal 24 Februari 2018, Boney Kapoor menemukan istrinya ini yang sudah tak sadarkan diri di bathtub sebuah hotel di Uni Emirat Arab. Hotelnya namanya Jumeirah Emirate Tower dan diduga Sri Devi ini pingsan karena terpeleset kemudian tenggelam di bathtub hotel tersebut. Kasian ya. Melihat istrinya yang sudah tak sadarkan diri, Boney sebenarnya nggak berdiam diri. Dia langsung melarikan istrinya ke rumah sakit. Sempat dilarikan ke rumah sakit sebenarnya. Tetapi sungguh disayangkan nyawa Sri Devi sudah tidak tertolong lagi. Aku ingat banget hari itu seluruh dunia sepertinya sangat berduka dengan kepergian Ratu Bollywood yang satu ini. Karena beliau ini memang sangat-sangat terkenal lintas generasi. Tidak hanya di Bollywood, di Indonesia juga sangat terkenal. Apalagi seperti saya ini kan
tumbuh dan berkembang dengan didampingi dengan film-film India kan. Juga sama seperti kamu-kamu, mungkin mama-mama kamu, tante-tante kamu sama deh kayak aku. Tumbuh dengan film-film India. Ungkapan duka cita datang dari berbagai kalangan, aktor, aktris, orang biasa, influencer, dan semua media meliput tentang pemakaman Sridevi tersebut. Jenazahnya dipulangkan pada tanggal 28 Februari 2018 ke India yang kemudian langsung dikremasikan di sore harinya. Pada waktu itu yang aku ingat jenazahnya itu dibalut dengan kain kafan kemudian ditutupi dengan kain sari berwarna merah. Kain sari tersebut adalah kain sari favoritnya dari Ibu Sridevi sendiri. Kemudian di atas jenazahnya ditutupi kembali dengan bendera India selaku penghormatan negara terhadap jasa-jasa Ibu Sridevi yang sudah melambungkan nama India ke kancah internasional juga. Dan sampai saat ini nama Sridevi akan terus dikenang dan tidak akan tergantikan oleh siapapun, tetap mendapatkan tempat di hati para penggemarnya dan juga keluarganya. Oke gengs, itu tadi cerita dari saya tentang perjalanan asmara dan juga karir seorang bintang besar, seorang aktris legendaris, seorang ratu Bollywood Sridevi. Kalau kalian suka silahkan klik subscribe-nya, klik like-nya, dan juga share ke teman-teman kamu agar lebih banyak lagi yang menikmati video ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya, tombol loncengnya agar kamu tahu kalau aku mengupload video-video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya dan thank you banget udah mau nonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.